Ya, malam yang gelap dan dalam keadaan hujan rintik di pinggir pantai di Buru Kambera, api unggun menemani untuk menghangatkan tubuh. Jadi ini persiapan memang untuk membuat bara api karena teman-teman penembak ikan sedang di dalam laut sedang menembak ikan dan kita menunggu. Semoga dapat hasil yang memuaskan. Mantap. Ini kemah nih. Perkemahan. Tidak Ini begini kan, bukan selamanya karena ada katak dan tidak ada katak. Justru karena ada katak kadang kita lewat ikan ini. Iya, terlalu meluncur karena. Kan terlalu meluncur lewat ikan tuh, yang dari belakang tidak pakai katak dia sudah sikat ke samping ikan. Ini Rumput tidak pakai kata. Tidak. Nah, ini apa aja? salah ya, Mas? Lampu ini kacamata dengan Mana? ini apa telinga itu? Pesan. Ya. Om harus apa? Dorong potong sandal, akses. Dari jalan. Jaga air lah selam. Lan, bagaimana konten buatnya? Soal nelayan. Suruh nelayan. Ini kita berbicara tentang nelayan, nasib nelayan lah, kakak? Nah, kakak ini kan Senior. boleh dibilang senior dalam sebagai profesi sebagai nelayan. Nelayan selam tembak ikan. Nelayan ini kalau kita lihat ya sebenarnya punya banyak uang. Dalam satu kali turun laut saja misalkan nelayan Kalau jalan tidak skala besar yang pakai tembak saja lah. Itu 300 per satu kali turun. ya. Kalau kita kalkulasikan dia dalam sebulan 300.000 dikalikan dengan 9 juta. 39 juta Pak. Lebih dari gaji ASN daerah, contohnya Sumber Timur lebih jauh. Tumbang Pak. Tapi yang menjadi pertanyaan, kok kayak kehidupannya nelayan ini justru dia punya kehidupan kayak lebih Surut. terlihat kayak yang surut lah, kayak kakak bilang surut. Apa yang jadi persoalan itu yang saja penasaran, padahal uangnya ada tiap hari tidak pernah yang tidak ada uang, penghasilannya pasti. Itu kira-kira apa kendala kakak yang kakak bisa cerita kita aja awam ini, kita bukan main nelayan soalnya bukan nelayan, hanya bergaul dengan nelayan, belajar baru belajar. Sedikit-sedikitnya ya saya coba jawab ya. Tergantung dari kita sekarang. Kalau memang iya kita turun, kalau memang iya kita cari untuk kalau cuma kita nikmati kita makan sendiri, saya rasa itu sama dengan lebih bagus kita jadi anak jalanan aja, kita minum-minum di pasar kan banyak juga peminum kan. Tapi yang sebenarnya kalau kita turun itu kalau kita betul-betul untuk harus mencari istilahnya supaya bisa beli baju ke istilahnya supaya sedikit ini supaya juga saya bisa mandiri dan bisa dilihat orang kalau seperti begitu. Kenapa tidak bisa? Itu sudah hal sehingga itu kita berani turun laut. Karena kenapa? Begitu turun laut ini tidak gampang. Ini kan taruhan nyawa. Satu ikan aja itu sudah lawan nyawa dengan satu. Ya betul sekali. Ya memang tantangan sebagai nelayan sangat besar dan berisiko taruhan nyawa orang bilang, karena melawan ombak, lawan ikan besar, kan itu pasti punya cara-cara untuk bisa melawan atau menghindari begitu atau bisa aman. Tapi dari sisi penghasilan sebenarnya cukup besar, betul tak kakak bilang? Ya, Misalnya, besar. paling rendah 300.000 sekali turun, paling rendah Sekali. Tapi kalau 2 kali turun ya maksimal 600. 600. 2 kali turun. Karena beda rezekinya malam, beda rezekinya pagi. 2 kali. Hanya mungkin dari mindset cara berpikirnya yang kadang-kadang dapat ini hari langsung bisa habis ini hari. Ya. Tidak ada berpikir kadang-kadang untuk simpan, untuk nanti ini saya simpan untuk modal ke depan, sisir untuk kebutuhan ini mungkin itu kan. Tapi kadang begini lagi kakak. Yang rasa uangnya ada terus. Selalu ada mungkin Kadang begini. Kita itu merasa bangga ketika kita jadi pemana. Ya. Ini hari kalau saya habiskan besok saya turun lagi. Sering kita bilang begitu. Tapi kita tidak pikir hasilnya daripada
yang kita cari itu Iya, iya. apa supaya ada dasar kan begitu. Iya betul. Betul. Jadi memang apa cara berpikirnya ya, maksudnya dapatin hari ya sudah untuk ini hari. Benar. Habisin hari. Besok kan tetap kita cari, Itu- tetap dapat. Itu pikirannya orang. Iya. Tapi kalau pemikirannya kita yang sudah berkeluarga kan berbeda. Harus berbeda sebenarnya. Berbeda karena kenapa? Kita cari pulang di rumah itu kita kasih kita punya istri yang jual. Kita kasih kita punya istri yang jual. Nanti kalau kita mau turun kita bilang begini. Ma, sudah isi bensin motor kok. Minta uang lah 20 untuk persiapan, uang pecapan, tambal ban. Ya ada lah. Iya. Kita jalan lagi kan begitu. Jadi istilah kita tidak kuras itu uang kan begitu. Tapi kalau kita sendiri yang pegang Pegang, jelas habis. selesai kan begitu. Tapi sebenarnya kalau dari sisi penghasilan ketimbang ke PNS atau apa orang yang tenaga kontrak atau kerja di perusahaan dan dia punya apa dia punya posisi di bawah, pasti kan tidak penghasilannya tidak sampai seperti kayak kakak atau yang lain 300 dalam satu kali turun ini kalau turun tiap hari Kalau 2 kali turun kan 600 600 tidak menentu kadang toh. Tapi penghasilannya sudah pasti sudah pasti sah. sah. Pasti. Hanya kan jadi persoalannya tapi kalau sebenarnya berarti lebih sejahtera begitu, lebih sejahtera, lauknya sudah pasti ada free, kita yang ambil Semuanya. sendiri, free. Semuanya sudah. Hanya itu ya kendalanya apa dalam memanage atau manajemen keuangan itu kan karena tidak diatur, Karena itu yang jadi persoalan ya, ya. Bung Lan, istilah, gimana Bung Lan bilang? istilah uang itu tidak ada yang atur kan begitu. Kalau saya masukan ke saya aja, sebenarnya bisa diatur. Bisa diatur ya. Kalau kalau kan begini, orang yang turun laut ini kan seperti kakak bilang tadi. Ya. Orang kan kakak kan memikir hanya habisin ada nari Habis ini hari. habisin hari. Habisin hari. Kalau kalau bisa kalau orang ekonomi itu kalau bisa titip misalnya 300 ya. Kalau 100 untuk celeng untuk simpan untuk masa depan, untuk anak apa bisa. Dan kakak bilang juga orang laut itu tidak suka pamer, bukan tidak Betul. itu tidak Iya. suka. Sebenarnya kalau mau lebih banyak Dari itu sisi lebih penghasilan terlalu sangat jauh. jauh daripada orang yang pakai misalnya Pakai keki, keki, tapi hono, namanya TTT itu ya berapa sih guys? 1 gaji juta 1,9. 1.900.000. Jadi kalau Untuk seorang diri saya tidak cukup kalau sana. menurut saya kan Hanya. begini. Beda pegawai, beda kita hari-hari pegang uang tapi pegawai sebulan sekali. Sebulan pegang sekali. uang. Kan karena begitu. karena orang pelaut itu hidupnya memang dari dulu kan Seperti itu. seperti itu. Polanya dia punya hukum alamnya seperti itu. Tapi memang itu Bisa sebenarnya dirubah, bisa. sesuatu yang bisa dirubah. Bisa. Tapi Itu kan hanya kebiasaan kebiasaan. yang diteruskan begitu. Hanya kalau disadari itu untuk menjadi sebuah potensi nelayan ini adalah pekerjaan yang menjanjikan buat orang yang ingin jadi profesional nelayan yang profesional yang mau maju. Kenapa tidak? Bisa. Sebenarnya pemerintah setempat buat koperasi nelayan. Iya. Iya, sebenarnya begitu. Perhatian Perhatian khusus. pemerintah, khusus pemerintah itu harus seperti ini. Gitu. Bahwa misalnya sudah nanti tidak bisa untuk selam, untuk turun laut, ada simpanan hari tua, masa depan masa anak. tua, anak. Itu yang kita jaga. Kan kita tahu ini laut ini luas. Ya, seperti kakak bilang tadi Ya, kan. seperti pintu air gitu Pintu kan. air. Harus Luas. ada. Jadi Ya. kan kita harus jaga memang. Ada untuk garansi kita, kan? garansi. Jadi ya untuk saya saran untuk pemerintah saja harus buat sebagai buat ini nelayan koperasi nelayan setiap kelompok itu buat gitu supaya ada jaminan untuk hari tua. Untuk harga penjualan ikan saya rasa itu tidak jadi persoalan. Saya rasa dia bersaing ya, kompetitif lah. Ya, tidak murah, tidak mahal, pas-pas lah, Iya, terjangkau. pas-pas. Tidak jadi persoalan itu. Tapi Wajar ya. satu saya minta maaf lah kakak. Hmm. Contohnya begini ya. Contohnya kita jual di kepala dinas atau kepala daerah. Kadang-kadang bilang begini, aduh amat, dong bilang begitu sama kita. Hmm. Kita
kita gaji kadang macet dong bilang begitu. Sebenarnya harus kita orang sayang yang sebenarnya sebagai pelaut. Support. Ah, Seharusnya doa begitu. spot kita. Tapi dong bilang begini. Tapi itu pengalaman yang Memang pernah asli alami. nih, pengalaman dan selalu saya alami ketika saya pinjol ikan. Dia bilang begini, ama kita ini bilang gajian ini. Pada sebenarnya harga ikannya pas. Padahal sebenarnya. harga ikannya ini Tidak mahal. 5 ekor ini 5,25 aja ini. Ini anggap aja kita jual ini ya. Masih ditawar lagi. ya, Masih rendah. diminta. Ama kalau jadi 15 sudah satu natur. Woi, ancur kita nih. Itu memang kadang-kadang yang tidak dipikir dari mereka. Padahal oke lah, memang ikan ini kita tidak pelihara di laut. Tidak, tapi kita cari dia susah. Wih, penuh tantangan kayak kau bilang. Wih, banyak tantangan yang kita hadapi dalam laut. Ikan kadang yang tidak dipikir. Orang bilang, weh betul gampang kita tangkap ikan. Gampang di mana? Coba suruh orang turun laut tangkap ikan. Bisa tidak? Tidak bisa. Dia butuh skill, butuh kemampuan. Harus bisa baca bintang, baca alam. Itu kan harus diprediksi kan? Tidak mungkin tidak. Kode-kode kakak bilang di darat dan di Tapi laut. saya menarik yang menyambung yang kayak Bung Lan bilang tadi, ada perhatian khusus dari pemerintah. Itu penting. Oke lah, memang mindset dari para nelayan seperti yang kakak ceritakan tadi. Sepenggal cerita bahwa terkadang dapatin hari langsung kasih habis. Akhirnya simpanan untuk hari tua, untuk masa depan anak kadang-kadang tidak dipikirkan. Bagaimana campur tangan pemerintah supaya ini dikelola secara baik? Itu penting juga, namanya kita sebagai pemerintah yang mengelola sebuah negara, sebuah daerah, kan dia harus memikirkan rakyatnya dia. Ketika rakyatnya sejahtera, otomatis daerahnya pun juga memiliki pendapatan yang tinggi. Ekonomi daerah juga kan perlu kan dari masyarakat ini. Masyarakat ya. Kayak ini sudah ini, kayak Yang usaha kecil, menengah mikro, ke apa bawah, mikro kan itu paling penting toh. Ya kita Misalnya sebenarnya kalau tidak ada perlu perhatian seperti itu. Kalau tidak ada nelayan, pasti ikan kan tidak ada juga dong. Itu. Ya otomatis lah. Kalau tidak ada nelayan ya otomatis pasti kebutuhan ikan di pasar pasti kosong. Nah, Iya jadi kan? begini tuh kakak. Kemarin saya pernah pergi di lapangan Pahlawan, pesisiran pantai. Jadi kita jalan-jalan di tua. Ada ini seorang bapak, dia tinggalnya di Kampung Arab. Dia bilang begini, kok banyak sekali orang datang foto di perahunya saya. Kira-kira orang maksudnya apa? Dia bilang begitu. Dia sampai bagi bantuan itu. Jadi saya ngomong bilang begini, iya terima kasih kakak. Jadi saya ngomong bilang begini, dia orang mungkin ketika datang foto di perahunya kakak itu, mungkin perahunya bapak mungkin orang mau dapat bantuan. Saya bilang begitu. Tapi bapak jangan pernah marah sama orang. Jika kalau bapak punya ini KTP, kalau KTP nelayan tinggal bapak di Polres. Oh, yang benar baru ya. Bapak di Polres sana tinggal Ada minta juga ini, yang minta ini, tidak tepat sasaran. dikasih. Tepat sasaran sebagai ada juga yang bukan nelayan dikasih perahu. Ya, memang itu bukan hal yang baru, sering terjadi itu. Kadang hanya karena kedekatan, ada bantuan ini, bikin persyaratan ini. Akhirnya dia bukan bantuan, bukan dia penerima seharusnya yang tepat, bukan nelayan tapi dikasih. Karena Sebenarnya persyaratannya dia hanya sekedar itu, tuh, Bang. Nah, baru yang diberikan lagi berupa uang. Akhirnya apa? Bisa saja dia pakai bukan beli untuk alat tangkap ikan, tapi dia beli beras atau beli apa, mungkin main judi gitu, tidak tahu. Ya seperti itu. Alangkah lebih bagus. Siapa yang makanya pemerintah seharusnya Kurang tata. kurang tata. Seharusnya dia punya data yang jelas nelayan di Harus Sumba apa ini, Sumba Timur apa siapa saja di RT ini ada. Jadi ketika turun bantuan tidak perlu cari orang lagi, tidak pakai calo lagi. Langsung memang ke Itu RT sudah. sini. Ini pekerjaan nelayan. Oh, berarti butuh ini. Selesai, Pak. itu sudah yang saya bilang. Jadi itu Harus ada peningkatan. kooperasi. Kooperasi itu yang menerima bantuan nanti kan melalui kooperasi itu. Oh, dia orang-orang itu yang dia tahu, itu berarti nelayan. Memang kita masih miss atau masih agak simpang siur dengan yang namanya data. Kita punya data ini tidak menentu. Seharusnya apalagi kan kita punya pemerintah kan mengedepankan namanya reformasi birokrasi. Ya, reformasi birokrasi termasuk dengan data nih, data penduduk ini mulai dari data ekonomi, jumlah penduduk, keperawatan penduduk, pekerjaan. Seharusnya itu harus lengkap. Jadi ada bantuan berupa apa mulai dari LSM atau dari pusat. Jadi dia teratur toh, terarah bantuannya untuk nelayan. Ya, nelayan ini sudah ada semua. Tek selesai. Tapi kan yang utama kan harus nelayan diutamakan, petani
sebenarnya kalau mau perkembangan satu daerah itu harus perkuatkan itu, nelayan, petani itu Ya, harus dikuat. betul sekali karena Karena memang itu kan orang bilang kan bahan pokok, bahan pokok untuk yang sehari-hari. menghasilkan memproduksikan yang namanya beras, yang namanya lauk pauk kan dari nelayan, petani, peternak. Itu Kalau harus dibuat koperasi-koperasi tertentu gitu, koperasi yang ada dia Bisa punya menggerakkan dan menghidupkan. menghidupkan gitu. Yang sebagai kontrol nelayan sehari-hari di sekitar situ daerah situ. Itu kadang-kadang yang tidak diperhatikan. Dan sekarang kan belum ada itu. Wih, belum ada, serasa belum ada. Memang ada koperasi kan, tapi koperasi Simpan apa. pinjam, Tapi tidak kalau terfokus ya. koperasi harian itu apa namanya? Ya guys, jadi itulah sekilas kita berbincang-bincang dengan nelayan di pantai Pulau Kambera. Ya mungkin ini menjadi sebuah catatan untuk pemerintah atau untuk kita masyarakat di Sumba Timur supaya lebih memperhatikan setiap pekerjaan yang kita lakukan supaya bisa teratur. Ya, ya kakak, siap. Iya.